Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di kesempatan ini dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memahami secara utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Injil itu janji Allah. Menarik saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama, Roma 1:1-6. Roma 1:1-6 demikian firman Tuhan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika Paulus membuka surat Roma dan mengatakan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hal ini menjadi penting bahwa menjadi rasul bukanlah pilihan Paulus tapi panggilan Allah. Dan bahwa dia dipanggil, dikuduskan, dikhususkan, terpisah dari tidak sama dengan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Injil itulah yang dijanjikan sebelumnya dikatakan oleh Paulus dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Ini menjadi menarik. Nah, ini prinsip pertama yang harus kita lihat bahwa Injil bukanlah dadakan terjadi lalu turunlah Yesus dari surga ke bumi. Tidak. Injil adalah sebuah progressive revelation. Penyataan wahyu yang berproses, penyataan kebenaran yang berproses sehingga menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 sudah menjanjikan pengharapan terhadap manusia. Bagaimana seharusnya manusia hidup dan berjalan di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Nah, Injil yang dijanjikan ini dengan perantaraan para nabi-nabinya dalam kitab suci, Injil ini menjadi amat sangat perlu. Nah, Injil inilah yang dijanjikan kepada manusia, kepada orang-orang berdosa. Injil yang telah dijanjikan dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Ini penting. Sehingga apa Injil yang dinyatakan, dijanjikan ya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, maka Injil ini menjadi Injil yang disampaikan, Injil yang dinyatakan. Nah, ini penting. Bahwa Injil yang dinyatakan sebelum oleh kitab suci adalah
Injil yang dijanjikan bukan datang mendadak, bukan by accident, tetapi menjadi sesuatu bagian berkelanjutan. Sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 sudah ada janji Injil, bahwa dikatakan keturunan perempuan dan keturunan ular itu akan terus-menerus berkelahi sampai satu waktu. Keturunan ular meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular itu. Nah, kalau kepala ular diremukkan menunjuk peristiwa apa? Peristiwa salib. Nah, itu dulu. Nah, oleh karena itulah di peristiwa salib yang dinyatakan itu, bagaimana Injil dikumandangkan itu, bagaimana Injil disuarakan itu, sehingga dengan perantaraan para nabi dikatakan, pertama tentu kejadian itu lewat Musa. Lalu kemudian nabi-nabi berikutnya, khususnya kitab Yesaya, yang seringkali disebut Injil dalam perjanjian lama, menyatakan tentang janji keselamatan itu, tentang janji Allah yang makin hari makin kental sampai ke PB itu. Ini penting. Nah, oleh karena itu, sejak dari Adam, Nuh, Abraham, lalu ke Musa, lalu ke para nabi, sampai ke Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan oleh Injil lewat perantaraan para nabi menjadi sesuatu rencana agung Allah dalam kehidupan manusia yang dinyatakan kepada manusia, ya, yang tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi pertama janji keselamatan bahwa nanti keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Siapa ini keturunan perempuan yang dimaksud? Lalu berlanjutlah itu nanti janji kepada Nuh tentang dunia tidak akan lagi di bumi hanguskan dengan air bah. Janji kepada Abraham akan adanya keturunan. Lalu ada 12 suku. Janji yang kemudian turun kepada Yehuda, lalu dari suku Yehuda kepada Daud. Sehingga Daud disebut sebagai bergelar, ya. Daud itu raja yang olehnya disebut Yesus anak Daud. Sehingga dia menjadi penting karena raja pertama yang dipilih Allah. Kalau Saul adalah raja pertama Israel, pilihan bangsa itu, pilihan manusia. Daud adalah pilihan Allah. Nah, kemudian dia menjadi simbol yang sangat penting bagaimana kemudian nanti dari garis ini turun lahirlah Yesus Kristus. Jadi, kita bisa melihat bagaimana rencana janji Allah yang berjalan dalam ribuan tahun bisa tergenapi. Kok bisa ya? Ribuan tahun. Bisa tergenapi dengan tepatnya. Kalau bukan Tuhan, apa itu? Ini bukan rekayasa agama, ini bukan hasil studi agama, bukan. Inilah kedaulatan Allah yang dinyatakan. Inilah hal yang disampaikan kepada manusia supaya manusia percaya dan manusia melihat kebenaran itu seutuhnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maka dinyatakanlah anak menurut daging yang diperanakkan dari keturunan Daud tadi, yang menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat, pertama dinubuatkan sejak jatuh dalam kejatuhan dosa kepada Adam dan Hawa, bukan? Kejadian 3:15. Lalu progresnya berjalan di era Nuh, pemeliharaan dunia sekaligus pemusnahan kepada seluruh keturunan Nuh yang dianggap pendosa, termasuk keturunan Kain, termasuk keturunan Set, kecuali Nuh. Keturunan Set pun banyak yang berdosa. Nuh yang diperkenan. Nah, dari Nuh nanti kemudian ada lahirlah Abraham, terus nanti kepada Ishak, Yakub, 12 suku, Yehuda, Daud, Kristus tadi. Ini bagian satu. Bagian yang kedua, saudara, yang menjadi menarik. Ketika Allah itu datang ke dalam darah dan daging, masuk menjadi garis keturunan daripada Daud tadi. Maka apa yang kita lihat di sana adalah bagaimana diperanakkan di dalam hal yang menjadi sangat penting, ya, menurut daging diperanakkan Daud tadi, tapi menurut Roh Kekudusan. Jadi ada dua aspek, ya. Dia dibangkitkan dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi secara garis kedagingan dia Kristus anak Daud, tetapi dalam garis teologis yang disebutkan Roh Kekudusan tadi, ia anak Allah. Itulah kemanusiaan dan keilahian yang ada pada diri Kristus. Oke, sehingga Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, hakikat ilahi. Sehingga di dalam bagian seperti ini, ia menjadi orang yang memenuhi syarat untuk penebusan dosa karena dia adalah manusia yang tidak terkena kepada dosa asal. Karena dia dikandung oleh Maria yang perawan, itu pentingnya.
Kalau Maria tidak perawan, artinya dari pernikahan Yusuf, maka tidak mungkin ada orang dari pernikahan lahir dalam ketidakberdosaan. Dia sudah terhisap kepada dosa keturunan. Nah, ini yang menjadi perlu, saudaraku. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana hal-hal ini dinyatakan, bagaimana hal-hal ini kemudian menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan bersama, inilah yang harus kita perhatikan. Sehingga Roh Kekudusan yang dinyatakan tadi bahwa anak Allah, Yesus Kristus yang mati itu sudah bangkit. Ya, sehingga dengan perantaraannya lah kita menerima kasih karunia. Dan juga kepada para rasul diberikan jabatan rasul, yaitu murid Kristus. Untuk menuntun siapa? Semua bangsa, bukan hanya Israel saja. Menerima janji anugerah Allah. Wah, luar biasa bukan? Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat, disinilah kita mencatat, disinilah menjadi penting bagi kita. Betapa amat sangat besarnya kasih karunia Allah, dan betapa amat sangat ajaibnya pemeliharaannya. Di dalam hidup semua kehidupan kita, dan bagaimana dia menjalani segala sesuatu, supaya kita hidup di dalam takut akan dia, melakukan kehendaknya. Bagi saya ini menjadi sangat perlu. Bagaimana kita menelusuri perjalanan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, menjadi satu bagian pembelajaran penting yang harus kita pahami bersama-sama. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dikatakan bahwa kita harus memperhatikan bahwa kita harus hidup bersama dengan Kristus di dalam kebenaran. Dan jangan lari dari sana untuk hidup taat kepada kehendaknya. Jadi betulkah Injil itu janji Allah? Yes. Sejak kapan manusia jatuh dalam dosa? Di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15. Apakah janji itu dipelihara? Yes. Di era yang terus berjalan dari Nuh, Abraham, Musa, ya, lalu ada Ishak, Yakub di sana nanti, bukan? Yakub 12 suku, lalu Musa, lalu para nabi-nabi. Maka perjalanan perjanjian itu terus bergerak. Dan para nabi-nabi ini menyatakan lagi, artinya bernubuat. Nubuat adalah apa yang dikatakan tentang Kristus, itu PL. Sehingga nubuat itu menghibur orang pada zamannya untuk berharap kepada Mesias yang akan datang. Dan nubuat itu sudah selesai, digenapi pada diri Yesus Kristus. Para rasul adalah apostol yang diutus menceritakan nubuat yang sudah digenapi. Nah, rasul-rasul ini pergi memperkatakan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Sehingga kita pun semua orang percaya terikat kepada Alkitab yang satu. Alkitab yang benar. Alkitab yang bersifat mutlak ini. Nah, jadi apa yang kita lihat di sana, saudara-saudara? Bagaimana kemudian Injil itu datang lewat dari garis tadi kan? Ketika Abraham kan masih satu keluarga. Lalu ketika dikatakan kepada keturunan-keturunan, ternyata waktu Israel pulang dari pembuangan, dicatat di sana, itulah yang disebut keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Kita masih bingung. Lah kalau itu yang disebut 600.000-nya laki-laki dewasa yang pulang dari Mesir, dari tanah perbudakan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau ini bintang di langit, pasir di laut, kok nggak banyak? Kan itu persoalannya. Kok tidak banyak? Kan itu yang jadi masalah. Tetapi ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat hebat, sangat luar biasa. Nah, jadi apa yang terjadi adalah bagaimana kemudian proses itu bergerak, proses itu menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Sehingga dengan demikian perantaraan, ya. Bagaimana di dalam kasih karunia? Bagaimana dengan para jabatan rasul itu? Mereka membawa berita Injil sehingga tidak hanya berhenti pada orang Israel, tapi pada tiap orang percaya, pada tiap bangsa-bangsa. Sampai mengertilah kita apa yang disebut keturunan Abraham diberkati. Paulus bilang keturunannya, bukan keturunannya. Artinya dari Kristus Yesus, itulah keturunannya. Itu istilah yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3. Bukan keturunannya, nation, bangsa, bukan. Tapi lewat bangsa itu di dalam Kristus. Nah, ini yang menarik. Sehingga setiap orang dari seluruh bangsa yang percaya kepada Kristus, mereka disebut anak Abraham.
orang beriman. Sehingga tidak heran kalau anak Abraham dikatakan seperti bintang di langit, pasir di laut. Betul, ada di segala tempat, ada di segala abad. Itulah keturunan Abraham, orang yang percaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjelasan-penjelasan Alkitab yang begitu kokohnya mengingatkan kepada kita perjalanan Injil yang begitu luar biasanya, yang membawa kita masa dalam pengenalan yang seutuhnya, sehingga Injil itu, janji Allah yang hidup itu, menjadi sesuatu kasih karunia yang limpah kepada kita. Inilah yang harusnya kita perhatikan, bagaimana penggenapan janji dalam Injil, penggenapan janji keselamatan yang nyata di dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu. Oleh karena itu, dengan perantaraannya, dengan perantaraan Kristus, kita akan menerima kasih karunia itu. Kita akan mendapatkan anugerah itu. Dan bagaimana di dalam Kristus itu, para rasul itu diangkat untuk diutus, menyuarakan kebenaran, menuntun semua bangsa datang kepadanya, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Maka dikatakan ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ini semua orang di Roma tentunya, bukan? Ada Yahudi, ada non-Yahudi. Kamu juga dipanggil. Bagi kamu juga janji itu. Itu yang luar biasa. Sehingga bagaimana pergerakan Injil menjadi satu kegenapan bagi seluruh manusia, segenap bangsa-bangsa. Menjadi janji yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang amat sangat menggairahkan di dalam kehidupan orang percaya. Di sanalah kita ada. Di sanalah kita melayaninya. Di sanalah kita melakukan kehendaknya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil itulah janji Allah. Injil itulah janji yang hidup. Injil itulah janji yang benar. Injil itulah janji yang dinyatakan. Sehingga Injil itulah menghidupi kita. Injil itulah bersama dengan kita. Injil itulah berjalan di dalam jalan kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Nah, ini menjadi penting saudaraku yang kekasih. Injil itu janji Allah yang hidup, yang dinyatakan kepada tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam garis progres bagaimana Injil itu sampai kepada tiap orang lewat bangsa Israel. Tapi bukan berhenti di Israel. Sehingga terus bergerak kepada tiap bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tapi tidak terhenti pada satu bangsa. Pribadi, lepas pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Wow, indah ya. Sehingga di dalam pengenapan janji inilah yang harusnya kita pahami. Injil bukan datang mendadak di tengah jalan, terkejut, lihat manusia begini begono lalu Allah mulai membuat plan. No. Itu rencana agung Allah di dalam kekekalan yang luar biasa. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus juga di dalam kitab Efesus. Karena itu hiduplah dalam kebenaran dan jangan pernah takut. Bagaimana kita akan menjalani hari-hari kita? Saudara-saudaraku yang kekasih, pohon dikenal dari buahnya, itulah hidup orang percaya. Itulah iman yang sesungguh-sungguhnya. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dan memainkan peran kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Dia dimanapun, kapanpun. Kita harus meninggikan Dia, mengagungkan Dia untuk puji hormat bagi namanya. Ini menjadi bagian yang penting ketika kita memikirkan seluruh perjalanan kehidupan keimanan kita, saudara-saudaraku. Ya, ini sangat perlu sekali. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan iman itu untuk kemuliaan bagi namanya. Tinggikan Dia, agungkan Dia, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan ditinggikan, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang harus kita jalani dalam hidup keseharian kita. Bagaimana kita memainkan peran keimanan kita. Bagaimana kita memainkan peran hidup sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu hal yang penting, satu hal yang perlu untuk kita hidup sesuai kehendak Tuhan kita. Ya. Jadi hiduplah dari janji Allah, tetapi bukan janji asal janji, tapi janji yang sudah digenapi.
Artinya janji yang saudara bisa pegang itu begini. Sekarang saya percaya pada janji yang sudah digenapi. Artinya janji itu sudah ada dulu sebelum dia tergenapi. Dan janji yang sudah ada dulu sudah digenapi. Maka kalau sudah digenapi ke depan, itu kan sudah tergenapi. Artinya ada bisa kita pegang. Kita tidak sedang memegang janji yang baru, sedang, dan akan. Tapi yang sudah. Tetapi memang akan lagi. Karena dia akan datang kedua kali. Sehingga ada keteguhan. Karena yang pertama sudah clear. Dilakukannya untuk penebusan dosa. Nah, untuk mati di atas kayu salib saja dia datang. Apalagi kedatangan kedua sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Itu kan kedatangan lebih mudah dalam tanda petik. Karena dia tidak perlu mati di kayu salib. Nah, kalau mati di kayu salib saja digenapinya. Ini logika pikir manusia kita. Apalagi untuk penghakiman itu, bukan? Oleh karena itu tiap-tiap orang kan diperhadapkan kepada hal itu. Biarlah tiap-tiap kita hidup benar dalam kehidupan kita. Ya. Dan tiap orang bisa mengatakan dirinya benar. Tetapi jangan lupa, jangan bingung. Bahwa kebenaran akan dinyatakan menjadi kebenaran. Kalau kemudian kita di dalam hidup kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak berjalan asal, tidak berjalan semaunya. Sehingga hidup kita menyongsong kedatangan Allah kedua. Sama seperti dulu para rasul menanti kedatangannya yang pertama itu. Indah ya. Sehingga janji yang digenapi itu menjadi milik kita. Sehingga kita dipanggil menjadi miliknya Kristus Yesus. Betapa amat sangat luar biasa bahagianya. Betapa amat sangat luar biasa pastinya hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Dia, bersama dengan Dia. Kita tidak sendiri. Kita berjalan berdamai dengan Dia, di dalam Dia, untuk kemuliaan namanya. Kita memainkan peran keimanan kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat luar biasa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tidakkah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kasih karunia? Hidup yang amat sangat berkepastian. Bukan pasti di dalam diri kita atau pengalaman kita atau hari-hari kita. Tapi pasti di dalam kasih karunia Allah itu. Pasti di dalam janji Dia. Pasti karena Dia. Pasti di dalam Yesus Kristus itu. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, penggenapan janji dalam Injil yang sudah dinyatakan sejak kejatuhan ke dalam dosa, kini digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Alangkah amat sangat besarnya. Dan janji yang sudah digenapi di dalam mati dan bangkitnya Yesus Kristus lalu naik ke sorga, kelak akan datang lagi kepada kita sebagai kedatangan kedua menghakimi seluruh dunia. Haleluya! Bukankah itu luar biasa? Nah, biarlah ini menjadi pengharapan kita. Biarlah ini menjadi kehidupan kita dan biarlah ini menjadi kekuatan kita di dalam kita bergerak di kehidupan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya supaya sungguh semuanya di dalamnya ya nama Tuhan dipermuliakan dan kita diteguhkan, kita dikuatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pegang itu dalam hidupmu, jalani itu dalam hari-harimu dan hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh, hidup yang utuh untuk puji hormat bagi namanya. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Dan jangan pernah lari dari Dia. Terikat bersama dengan Dia. Sehingga apapun terjadi dalam hidupmu, jangan gentar. Ia akan memelihara kita, menjalani hari-hari kita. Sehingga di dalamnya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Saudaraku, biarlah ini menjadi kegairahan kita. Biarlah ini kita menjadi kekuatan kita. Hidup di dalam iman percaya. Di dalam janji Allah yang sudah digenapi, sedang dan akan, yaitu second coming. First coming sudah, kita sudah ditebus. Datang kedua, kita di surga mulia. Wow, sangat indah. Selamat mengimani janji yang indah dan pasti itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, janji yang Kau tepati dengan darah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, menuntun, membimbing kami sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dahului kami dalam bertindak, berpikir, berkata-kata, melakukan segala perkara. Terpujilah Engkau, Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana,
silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.